Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna bil jasadi mudghah idza salahat jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu alla ila qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sebuah pengajian kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ketika pengajian berlangsung, setelah mengucapkan itu, ada seorang sahabat Ansor dengan bekas wudunya, karena baru selesai wudu, basah di rambut, basah di jenggotnya, lalu dia duduk ikut pengajian. Hari yang kedua Rasulullah mengungkapkan hal yang sama. Sebentar lagi ada calon penghuni surga, dan ternyata orang itu pun sama dengan orang yang sama, yaitu sahabat Ansor. Hari yang ketiga Rasulullah mengungkapkan yang sama, sebentar lagi ada calon penghuni surga. Ternyata orangnya pun sama, sahabat Ansor. Seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Amr penasaran, kenapa Rasulullah mengungkapkan hal yang sama 3 hari berturut-turut, orang ini adalah calon penghuni surga. Artinya kalau Rasulullah mengatakan, dipastikan orang ini masuk surga. Nah, dia penasaran ada apa orang ini? Apa yang menyebabkan seorang ini calon penghuni surga? Selesai pengajian, lalu Abdullah bin Umar bin As menyampaikan, hai sahabatku, sahabat Ansor, saya ada masalah dengan keluarga. Bolehkah saya menginap di rumah Anda selama 3 hari? Silakan, tafadhol. Cuma masalahnya saya tidak punya apa-apa. Enggak apa-apa, saya memang pengen menginap saja. Itu alasannya, Abdullah bin Mar'as. Ini bahasa dialog, bahasa diplomatis agar bisa menginap. Selama 3 hari Abdullah bin An-As ini, Amr An-As saja kita sebut, mengintip apa yang dilakukannya. Kenapa Rasul mengatakan ini calon penghuni surga? Ternyata amalannya tidak hebat-hebat banget gitu ya. Artinya sholatnya biasa, selalu di masjid berjamaah, zikirnya, baca Al-Qur'annya, tahajudnya tidak lama banget, biasa saja. Artinya ibadahnya ya nggak maksimal banget, nggak istimewa banget. Setelah 3 hari akhirnya Amr bin As pamit izin.
Hai sahabatku, sudah 3 hari saya izin pamit pulang. Tetapi ada yang ingin saya tanyakan. Maaf, sebenarnya saya berbohong. Saya tidak ada masalah dengan keluarga. Bahasa diplomatis saya adalah supaya saya bisa menginap, ingin tahu apa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah mengatakan bahwa Anda adalah calon penghuni surga. Saya juga tidak tahu, kata sahabat Ansor. Silakan kalau antum mau pulang, tafadhal. Nah, hanya beberapa langkah Amr bin Asri dipanggil. Hai sahabatku, ada apa? Ada masalah? Iya. Cuma saya ingin mengatakan, ini mungkin wallahu a'lam. Saya dalam hidup saya tidak punya rasa suuzon sama orang lain. Tidak ada dengki kepada orang lain. Tidak punya rasa benci kepada siapapun. Apalagi memfitnah, ghibah, bicara orang lain. Hasud, ria, sombong. Oh, ini mungkin diantaranya penyebab antum dikatakan Rasulullah calon penghuni surga. Apa dari kisah menarik ini, jamaah Jumat Masjidul Falah? Ternyata untuk masuk surga itu diperlukan hati yang bersih. Jangan sampai penyakit hati masih menggerogoti tubuh kita. Sebanyak apapun amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat, infak, haji, umroh, baca Quran kita sia-sia kalau banyak penyakit hati yang bersarang di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Karena hati itu ibarat raja, kata Imam Al-Ghazali. Prajuritnya adalah seluruh tubuh kita, mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Ketika raja memerintahkan kebaikan, maka seluruh tubuh ini melakukan kebaikan. Ketika raja memerintahkan kemaksiatan, keburukan, maka seluruh tubuh ini akan melakukan kemaksiatan. Ala inna fil jasad mudghah, ikatlah dalam setiap diri kita ada segumpal daging. Ija salahat, apabila baik salat jasad kul, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa ija fasadat, apabila rusak fasad jasad kul, maka rusaklah tubuh kita. Inilah pentingnya kita menjaga hati kita, membersihkan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Asy-Syu'ara 8889. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari tidak bermanfaat harta yang kita miliki, keturunan yang kita miliki, anak kita, cucu kita, penghargaan, pujian, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Kisah menarik selanjutnya, ini kisah nyata. Ada seorang kaya raya sekali, kayanya melimpah, hartanya banyak sekali, tanahnya di mana-mana, uangnya berlimpah, tapi hidupnya selalu gelisah, tidak pernah tenang. Suatu saat dia ingin membeli tanah di sebuah tempat, dan tanah itu ada yang menjaganya seorang aki-aki, laki-laki tua yang sedang sholat di rumah gubuk kecil musuhnya. Waktu itu waktu duha. Lalu dia mau masuk lagi sholat duha. Dia belum masuk dulu, dia lihat. Selesai sholat duha 2 rakaat, aki-aki ini mengucapkan Alhamdulillah. Lalu dia doa. Lalu melanjutkan sholat duhanya. Selesai sholat yang berikutnya, Alhamdulillah. Selesai sholat dia doa. Barulah ketika itulah memberanikan diri orang kaya ini bertamu kepada rumah yang kecil, yang sederhana dan reot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertamu. Enggak langsung dijawab Waalaikumsalam. Aki-aki ini menjawab Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Masuklah ke dalam. Lalu setelah masuk dipersilakan duduk. Ya, saya mau ada perlu dengan Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada perlu apa, Pak? Saya ada perlu untuk membeli tanah milik siapa ini? Alhamdulillahirabbil. Jawabnya selalu alhamdulillah. Tetapi
sebelum saya mengungkapkan apa yang saya sampaikan punya niat, saya tersentak kaget ketika Bapak sholat duha, selesai sholat duha mengucapkan Alhamdulillah. Ketika saya salam, Bapak mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian ketika saya berkata, ngomong pun Bapak mengucapkan Alhamdulillah. Ada apa? Dia membacakan ayat surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apakah yang didustakan selama ini? Allah Akbar. Tersentak, kaget dia. Nangis dia. Pulang ke rumahnya, ketemu istrinya. Ma, ada apa Bapak nangis? Saya baru dapat nasihat yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan hidup kita gelisah selama ini. Harta berlimpah tidak menyebabkan kita hidup tenang. Tuh rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, uang di mana-mana, tapi hidup kita selalu gelisah. Kita selalu kemana-mana, keluar kota, luar negeri, jalan-jalan itu karena uangnya banyak. Tapi tidak membuat kita tenang. Kita bertobat kepada Allah, kita istighfar mulai saat ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lalu siapa orang itu? Insya Allah besok kita ketemu. Dia ajak istrinya, lalu dia ketemu sama aki-aki tadi. Nah itulah jawabannya. Akhirnya singkat cerita Bapak ini mengungkapkan kepada orang tua tadi, Pak maaf Pak, mudah-mudahan Bapak tidak tersinggung. Dia selalu Alhamdulillah terus tuh. Mulai saat ini Bapak pilih rumah yang Bapak inginkan. Rumah saya lebih dari ratusan. Silakan Bapak tinggal di rumah yang Bapak inginkan. Tidak ngapa-ngapain. Semuanya kebutuhan saya tanggung. Yang penting Bapak bisa beribadah dengan tenang. Tidak usah memikirkan apapun. Alhamdulillah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa dari kesimpulan cerita singkat ini? Ternyata kebahagiaan itu bukan harta yang banyak. Kebahagiaan itu bukan jabatan yang tinggi. Kebahagiaan itu, ketenangan itu bukan orang yang terkenal. Kebahagiaan itu ada di hati. Ketenangan itu Allah berikan. Kenikmatan ibadah itulah kekayaan sebenarnya. Bagaimana Qarun harta berlimpah, Allah tenggelamkan. Bagaimana Fir'aun, Allah berikan kekuasaan yang luar biasa, Allah tenggelamkan. Bagaimana Bal'an terkenalnya, Abu Jahal, Abu Lahab. Bagaimana Bilal budak dengan terompahnya, dengan sendalnya ada di surga ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi kesimpulannya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, hartamu, kekayaanmu, jabatanmu, terkenal, Allah tidak lihat. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Hati dan amal. Karena itu kebahagiaan itu ternyata dimiliki oleh orang-orang yang susah. Dimiliki oleh orang yang dekat dengan Allah. Dimiliki oleh orang-orang yang selalu membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita bahwa ternyata kebahagiaan itu ada di hati, bukan di harta. Ada di qalbu, bukan di jabatan. Ada di qalbun salim, bukan terkenalnya kita. Yang penting terkenal di akhirat karena amal kita, karena hati kita. Dan itulah hati yang bersih. Hamba Allah yang hatinya bersih, pikirannya jernih. Hatinya bersih, firasatnya tajam. Hatinya bersih, ibadahnya khusyuk. Hatinya bersih, doanya mustajab. Hatinya bersih, keluarganya sakinah, anak cucu keturunan soleh salehah. Hatinya bersih, wafat usul khatimah. Hatinya bersih, Allah karuniakan surga. Allahu Akbar, bahkan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Waliman khafa maqama rabbi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.